salah satu pelatih Real Madrid bisa pindah ke Jerman. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak masuk daftar 5 striker terbaik. Halo, salam jumpa kembali dengan gilabola.com. Inilah 10 berita terbaik untuk Anda. Chelsea mendapatkan raja gol Jerman. Jumat dini hari mendadak ada berita penting soal transfer Timo Werner ke Chelsea. Striker Leipzig itu memiliki klausul rilis sebesar 965 miliar rupiah hingga tanggal 15 Juni nanti, dan tampaknya tim asuhan Frank Lampard berdiri paling depan dalam perlombaan untuk mendapatkan sang pemain. Berita kepindahan Timo Werner ke Stamford Bridge pertama kali dilaporkan oleh sejumlah media Inggris dan media Jerman Bild sebelum BBC mengkonfirmasi bahwa kedua belah pihak sedang dalam pembicaraan soal transfer ini. Sementara seolah-olah Werner lebih suka bergabung dengan Liverpool dengan dia memuji-muji pelatih Jurgen Klopp, minat dari sang juara bertahan Liga Champions itu semakin surut dalam beberapa bulan terakhir. Chelsea masuk guna merebut kesempatan membayar klausul pembebasannya dan menawarkan kontrak 5 tahun senilai 160 miliar rupiah per tahun. Pemain internasional Jerman ini telah mencetak 25 gol di ajang Bundesliga musim ini, musim keempatnya dengan jumlah gol di atas 20. Kedatangan Werner akan memberikan kompetisi bagi lini depan Lampard dengan Tammy Abraham, Olivier Giroud, dan Michy Batshuayi saling berebut posisi. Video game masuk ke La Liga. Suara dan tampilan dari video game FIFA 20 akan masuk ke dalam laga-laga La Liga. Dengan menggunakan teknologi 3D Media Pro, tampilan stadion kosong di layar televisi pemirsa di rumah akan diisi dengan gambar-gambar dan suara para penggemar secara virtual. Sebagian besar tayangan pertandingan akan datang dari kamera utama menunjukkan lapangan dari sisi kiri dan kanan. Itu memungkinkan televisi penyiar siaran sepak bola untuk membuat sebuah sistem di mana penonton virtual yang diambil dari video game FIFA 20 dapat dilihat berada di tribun bersama aksi mereka bersorak. Suara para pendukung dari pertandingan sebelumnya akan digabungkan di sini. Suara akan meningkat menjadi sangat bising saat terjadinya gol. Televisi akan menyiarkan 2 saluran paralel, satu di mana Anda dapat menonton pertandingan seperti biasanya dengan stadion kosong, dan satu lagi dengan penonton virtual serta suara teriakan para pendukung. Klub-klub La Liga sudah menyetujui proposal tersebut dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu, dan pekerjaan menginstall teknologi itu telah dimulai. Pekan lalu, klub Denmark Aarhus mengizinkan para penggemar untuk tampil di layar raksasa di sebelah lapangan melalui aplikasi meeting Zoom. Update transfer lainnya. Real Madrid meningkatkan minat mereka untuk mendatangkan pemain tengah René Eduardo Camavinga menurut laporan RMC Sport. Klub Prancis itu menginginkan harga setidaknya 75 juta euro atau setara dengan 1,15 triliun rupiah. Kemajuan telah dibuat dalam negosiasi antara Boca Juniors dan Carlos Tevez. Perjanjian tersebut akan berlangsung selama 12 bulan dengan perpanjangan 6 bulan jika Boca masih berada di Copa Libertadores. Sementara itu, menurut laporan Bild di Jerman, Schalke sudah mencari pelatih baru dan mereka bisa tertarik pada mantan pemain mereka Raul Gonzalez. Dengan Mario Balotelli masih absen dari pelatihan, Brescia bisa secara sepihak membatalkan kontrak sang pemain itu. Jan Vertonghen tidak ingin bermain untuk Tottenham Hotspur setelah tanggal 30 Juni, bahkan jika musim diperpanjang melampaui tanggal itu. Ini menurut laporan dari media-media Inggris. Pedro Rodriguez mungkin akan kembali ke La Liga. Dilaporkan oleh Onda Cero bahwa Pedro ada dalam agenda Valencia. Laporan di Italia dari Sky mengklaim bahwa Liverpool akan tertarik untuk menandatangani Ousmane Dembele dengan status pinjaman dengan opsi pembelian pada akhir musim. Hal ini dikatakan sebagai tanggapan terhadap laporan bahwa Sadio Mane mungkin akan pindah pada akhir musim ini. Agen Gareth Bale, Jonathan Burnett, mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan kliennya akan kembali ke Liga Inggris. Mengatakan bahwa sang pemain senang di mana dia berada saat ini di Madrid. Menurut laporan dari Calcio Mercato, agen Paul Pogba Mino Raiola memiliki rencana untuk memindahkan sang gelandang itu keluar dari Manchester United musim panas ini. Raiola dilaporkan sudah menjalin kontak dengan Juventus dan Real Madrid
dengan PSG sebagai opsi alternatif. Lucas Zidane, anak dari Zinedine Zidane, akan menyelesaikan kontraknya dengan Real Madrid musim panas ini dan ingin untuk pergi ke Montpellier di Liga Prancis. Menurut laporan Daily Mail, Barcelona memiliki rencana kedua jika mereka gagal mendaratkan Lautaro Martinez. Plan B dari Barcelona adalah pemain Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Lautaro tetap menjadi prioritas pertama bagi Barcelona, tetapi label harganya yang dipasang oleh Inter Milan mungkin terlalu mahal. Legenda asal Prancis Willy Sagnol telah berbicara tentang masa depan Kylian Mbappe dan mengatakan dia yakin bahwa Liverpool memiliki keunggulan atas Real Madrid dalam perlombaan untuk merekrut pemain muda Prancis tersebut. Sebelum kita membahas soal perginya salah satu pelatih Real Madrid ke Jerman, serta nama Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo tidak masuk dalam daftar 5 penyerang terbaik, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Musim kedua Ramos tanpa diusir wasit. Sergio Ramos, kapten dan bek andalan Real Madrid, tengah memburu musim kedua di La Liga tanpa kartu merah. Tidak seorang pemain sepak bola pun dalam sejarah La Liga yang mengalami diusir wasit melebihi apa yang pernah dialami oleh Sergio Ramos. Namun saat ini pemain kawakan Real Madrid itu belum pernah diusir di Liga Domestik sejak tanggal 19 Februari 2019 saat dia terakhir kali diganjar kartu merah dalam laga melawan Girona. Ajaib juga bahwa sudah lebih setahun berlalu tanpa kartu merah. Sudah 27 pertandingan La Liga musim ini berlalu secara mengejutkan Ramos hanya mengantongi 7 kartu kuning. Sementara dalam 14 musim sebelumnya bersama Los Blancos, kapten berusia 30 tahun itu selalu kena kartu merah. Hanya berhasil melewati satu musim saja tanpa diusir dari lapangan, yakni pada musim 2014-2015. Sementara itu di ajang Liga Champions, Sergio Ramos tidak akan turun pada leg kedua 16 besar melawan Manchester City karena akumulasi kartu kuning. Lionel Messi tidak cedera. Pada hari Rabu kemarin muncul kekhawatiran soal Lionel Messi karena dia tidak ikut berlatih bersama rekan-rekan satu timnya. Penggemar Barcelona dilaporkan kini dapat bernafas lega setelah mengetahui bahwa sang mega bintang sepak bola mereka tidak mengalami cedera apapun. Klub raksasa Liga Spanyol itu dapat melanjutkan persiapan mereka untuk memulai kembali musim La Liga yang tertunda. Barcelona hanya unggul tipis 2 poin di atas rival abadi mereka, Real Madrid, menjelang pertemuan di kandang Real Mallorca pada 11 Juni. Liverpool membantah meminati Ousmane Dembele. Liverpool dengan cepat meredam rumor yang beredar saat ini bahwa klub Anfield itu ingin mendatangkan Ousmane Dembele dari Barcelona pada musim panas mendatang. Klub asuhan Jurgen Klopp itu baru-baru ini diklaim telah mengajukan penawaran untuk pemain sayap Prancis tersebut, namun dalam waktu singkat sumber di klub Merseyside itu membantahnya. Baik Jurgen Klopp maupun Dembele sama-sama pernah bekerja di Borussia Dortmund. Namun Klopp sudah terlanjur pindah ke Liverpool saat Dembele bergabung ke Dortmund. Ousmane Dembele datang ke Barcelona dengan ongkos transfer yang luar biasa mahal untuk seorang pemain remaja. Ketika itu dia masih berusia 20 tahun. Pada awal karirnya di La Liga, Dembele bisa membayar kepercayaan pelatih dan klub padanya, namun seiring berjalannya waktu performa Dembele semakin menurun. Konon hal itu terjadi akibat gaya hidupnya yang doyan memakan junk food dan main games hingga lewat tengah malam. Karirnya secara perlahan makin tenggelam di Camp Nou, terutama setelah ia kerap kali mengalami cedera yang harus membuatnya absen cukup lama. Manchester United akan menjual 3 pemain bintangnya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer berencana untuk menjual para pemainnya yang tengah dipinjamkan, seperti Alexis Sanchez, Chris Smalling, dan Marcos Rojo, demi dana transfer pemain baru pada musim panas. Pelatih asal Norwegia itu belum memasukkan 3 pemain tersebut dalam rencananya untuk musim depan dan akan berusaha untuk melepas mereka dengan kontrak permanen. Namun menurut laporan di Inggris, Setan Merah mungkin akan kesulitan untuk meningkatkan biaya transfer mereka karena adanya krisis keuangan saat ini dan mungkin bahkan harus menurunkan tuntutan mereka. Alexis Sanchez berjuang melawan cedera selama masa peminjamannya 1 musim di Inter Milan dan klub Serie A Italia itu enggan memenuhi tuntutan upahnya sebesar 450.000 pound atau 7,9 miliar rupiah per minggu.
Smalling bernasib lebih baik di Roma, sedangkan Marcos Rojo yang berusia 30 tahun sudah kembali ke klub masa kecilnya Estudiantes pada bulan Januari. Tetapi manajer tim Argentina itu mengumumkan bahwa kemungkinan besar bek tersebut akan kembali ke Old Trafford sebelum masa peminjamannya berakhir. Jurgen Klopp berjanji merayakan gelar juara. Jurgen Klopp telah berjanji bahwa ia akan melakukan segala cara agar Liverpool dapat merayakan gelar juara Liga Inggris mereka bersama dengan para pendukungnya setelah penantian selama 30 tahun. Acara perayaan bersama supporter hanya akan digelar jika situasi sudah aman. Liverpool unggul 25 poin di puncak klasemen Liga Inggris dan Premier League dijadwalkan akan dimulai kembali pada 17 Juni setelah ditangguhkan selama 101 hari akibat virus corona. Liverpool hanya perlu 2 kemenangan lagi untuk dinobatkan menjadi juara Liga Inggris guna mengakhiri sebuah musim di mana mereka juga sudah memenangkan Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Sementara Liga akan dimainkan di balik pintu tertutup dengan prosedur keamanan kesehatan yang sangat ketat, The Reds tetap ingin mengangkat trofi yang paling mereka idam-idamkan itu. Mereka akan dengan sabar menantikan sampai kapanpun itu untuk merayakan gelar juara bersama para supporter. Legenda Real Madrid mungkin pindah ke Schalke. Dengan 4 kekalahan beruntun sejak Bundesliga dimulai kembali, nasib pelatih Schalke David Wagner dalam ancaman besar. Tim Bundesliga dengan jersey warna biru itu tengah mengincar mantan pemainnya Raul Gonzalez yang lebih dikenal sebagai salah satu legenda Real Madrid. Raul saat ini menjadi pelatih Real Madrid Castilla, tim junior Los Blancos. Posisi yang sama pernah diduduki oleh Zinedine Zidane sebelum mengambil alih posisi pelatih tim utama. Penurunan performa Schalke terjadi sejak mereka dihabisi oleh Bayern Munchen dengan skor 5-0 pada akhir Januari 2020 lalu. Sejak saat itu penampilan mereka merosot. Saat musim Bundesliga dihentikan, Schalke sudah 6 pertandingan tidak pernah menang. Sekalinya musim Bundesliga yang tertunda dimulai lagi, mereka malah kalah 4 kali beruntun. Sekarang semuanya tersalah pada Raul. Dia bisa saja dengan sabar menunggu Zidane tersingkir guna mendapatkan kesempatan melatih tim utama Real Madrid. Atau bertolak ke Jerman untuk menjadi pelatih dengan harapan bahwa suatu hari nanti akan kembali ke Santiago Bernabeu. Lewandowski singkirkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Striker Bayern Munchen asal Polandia Robert Lewandowski ditanya oleh media Jerman Bild soal 5 penyerang terbaik di dunia. Satu-satunya syarat adalah tidak boleh menyebut nama sendiri. Sang pemain Polandia itu mencoret nama Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Keduanya dianggap bukan nomor 9 alami atau penyerang tengah. Menurut Lewandowski, pemain nomor 9 murni adalah Karim Benzema, Timo Werner, Luis Suarez, Sergio Aguero, dan Kylian Mbappe. Segera setelah dia selesai memberikan daftar itu, ia ditanya tentang pemain Borussia Dortmund Erling Haaland yang dia harapkan akan tetap berada di Bundesliga selama beberapa tahun mendatang, tidak pindah ke Real Madrid atau Liverpool. Lewandowski enggan untuk memberi tekanan pada Erling Haaland, mengatakan bahwa sang pemain Norwegia itu punya potensi sangat besar, tapi ada banyak waktu untuk berkembang menjadi lebih baik. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.